Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Fitri. Untuk pagi hari ini kami dari kelompok 4 akan merepresentasikan hasil diskusi kami terkait karbohidrat. Nah, untuk pertama saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Alifda Putri Mevinia, yang kedua ada Elsa Nada Fitrian, dan yang terakhir itu ada saya sendiri, Fadila Mutia. Oke, untuk materi kita kali ini, kita akan membahas beberapa subtopik terkait karbohidrat. Yang pertama yaitu sumber karbohidrat, yang kedua struktur karbohidrat, yang ketiga penggolongan karbohidrat, yang keempat derivat karbohidrat, yang kelima proses pencernaan karbohidrat, dan yang terakhir absorpsi dan transfer membran karbohidrat ke dalam sel. Untuk yang pertama, sumber karbohidrat akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa, disilakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Baiklah, di sini saya yang pertama akan menjelaskan materi mengenai karbohidrat. Dengan topik materi yang pertama yaitu sumber karbohidrat. Sebelum itu mari kita mengenal apa itu karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata hidrat, ya, atau sakarida yang berasal dari bahasa Yunani sakaron yang berarti gula, adalah segolongan luhur senyawa organik yang sangat melimpah di bumi. Karbohidrat memiliki beragam fungsi dalam tubuh makhluk hidup, diantaranya yaitu karbohidrat bisa berfungsi sebagai bahan bakar, misalnya glukosa. Bisa juga berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan. Karbohidrat juga berfungsi sebagai materi pembangun, misalnya selulosa pada tumbuhan dan kitin pada hewan dan jamur. Next. Nah, dari mana sumber karbohidrat itu? Karbohidrat sendiri berasal dari padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacang kering, dan gula. Hasil olahan bahan-bahan ini diantaranya yaitu bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup, dan lainnya. Sumber karbohidrat yang banyak dimakan sebagai makanan pokok di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Nah, dalam tabel ini kita bisa melihat nilai karbohidrat atau KH dari berbagai makanan, yang mana makanannya ini diukur dalam nilai gram. Jadi banyak sekali sumber-sumber karbohidrat seperti gula pasir, gula kelapa, jeli atau jam, pati, bihun, makaroni, beras setengah giling, jagung kuning atau pipil, dan kerupuk udang dengan pati, yang mana di dalam makanan ini terkandung nilai KH atau nilai karbohidrat yang berbeda-beda. Selain itu juga ada di dalam kacang tanah, tempe, tahu, pisang ambon, apel, mangga harum manis, pepaya, daun singkong, dan wortel. Next. Dan masih banyak lainnya sumber karbohidrat seperti mie kering, roti putih, bayam, kakung, dan lainnya. Dan yang seperti saya sebutkan tadi, berbeda-beda kandungan nilai karbohidratnya. Next. Nah, struktur karbohidrat. Jadi, pada senyawa karbohidrat terdapat beberapa gugus fungsi, yaitu gugus aldehid atau keton, gugus hidrogen, dan gugus hidroksil. Struktur karbohidrat yang ditentukan oleh gugus fungsi akan mempengaruhi sifat kimia dan sifat fisika karbohidrat. Pada gambar ini dapat kita lihat seperti apa struktur karbohidrat itu sendiri. Ini adalah struktur kimia dari karbohidrat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Elsa atas penjelasannya terkait sumber karbohidrat dan kandungan dan juga sumber dari karbohidrat itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan lanjut kepada penjelasan selanjutnya terkait penggolongan karbohidrat yang akan dijelaskan oleh Alifda. Kepada Alifda, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang penggolongan karbohidrat. Nah, berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai, karbohidrat digolongkan menjadi 4 golongan utama. Yang pertama ada monosakarida, lalu yang kedua disakarida, yang ketiga oligosakarida, dan keempat polisakarida. Next.
Nah, yang pertama, berdasarkan lokasi gugus, monosakarida digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada aldosa berupa aldehid, dan yang kedua ketosa berupa keton. Nah, klasifikasi karbohidrat menurut lokasi gugus karbonil, kita bisa lihat pada gambar, di sini perbedaan lokasi gugusnya, aldose dan ketosenya. Next. Nah, beberapa monosakarida penting bagi tubuh kita, di antaranya yang pertama ada D-glyceraldehid, yaitu karbohidrat paling sederhana. Karbohidrat ini hanya memiliki 3 atom C atau triosa, berupa aldehid atau aldosa, sehingga dinamakan aldotriosa. Yang kedua yaitu ada D-glukosa, yaitu karbohidrat terpenting dalam diet. Glukosa merupakan aldoheksosa yang sering kita sebut sebagai dextrosa, gula anggur ataupun gula darah. Gula ini terbanyak ditemukan di alam. Yang ketiga ada D-fruktosa, yaitu adalah gula termanis dari semua gula. Gula ini berbeda dengan gula yang lain karena merupakan ketoheksosa. Yang keempat ada D-galaktosa atau bagian dari susu. Nah, gula ini tidak ditemukan tersendiri pada sistem biologis, namun merupakan bagian dari disakarida laktosa. Yang kelima ada D-ribosa atau digunakan dalam pembentukan RNA. Karena merupakan penyusun kerangka RNA, maka ribosa penting. Artinya, bagi genetika bukan merupakan sumber energi. Jika atom C nomor 2 dari ribosa kehilangan atom O, maka akan menjadi deoksiribosa yang merupakan penyusun kerangka DNA. Nah, beberapa disakarida yang penting bagi tubuh kita, diantaranya adalah beta-maltosa, beta-laktosa, serta sukrosa. Yang pertama ada beta-maltosa. Disakarida ini tak ditemukan di alam kecuali pada kecambah padi-padian. Nah, maltosa merupakan gabungan dari 2 molekul glukosa. Selanjutnya yang kedua yaitu ada beta-laktosa. Laktosa sering disebut sebagai gula susu. Disakarida ini tersusun atas glukosa dan galaktosa. Kita tidak dapat menggunakan galaktosa secara langsung, tetapi harus diubah menjadi glukosa. Yang ketiga, selanjutnya yaitu ada sukrosa. Di mana sukrosa ini merupakan gula terbanyak yang bisa didapatkan dari tumbuhan. Tumbuhan yang banyak dimanfaatkan karena kandungan sukrosanya, contohnya adalah tebu dan bit. Nah, beberapa polisakarida penting bagi tubuh kita, diantaranya adalah pati atau amilum, glikogen, dan selulosa. Selanjutnya, karbohidrat lain. Beberapa karbohidrat bergabung dengan komponen lain. Sebagai contoh adalah mukopolisakarida, suatu materi tipis, kental, menyerupai jeli, dan melapisi sel. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penggolongan karbohidrat, kita bisa melihat di sini klasifikasi karbohidrat, di mana karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu ada monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sedangkan monosakarida terbagi menjadi 2, yaitu ada heksosa dan pentosa. Heksosa dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Dan pentosa terdiri dari ribosa, arabinosa, dan silosa. Yang kedua yaitu oligosakarida, itu dibagi menjadi disakarida yang mana diantaranya ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Dan yang terakhir ada polisakarida, diantaranya yaitu amilum, dextran, glikogen, dan selulosa. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak untuk Hal Difda terkait penjelasan penggolongan karbohidrat. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri terkait yang pertama yaitu derivat karbohidrat. Nah, derivat karbohidrat ini pada dasarnya terbagi atas yang pertama yaitu asam-asam. Asam-asam tersendiri merupakan proses hasil oksidasi terhadap monosakarida yang dapat menghasilkan beberapa macam asam. Contohnya, oksidasi glukosa menghasilkan asam glikonat, asam glukarat, dan asam glukuronat.
Nah, dapat dilihat di sini pada gambar yaitu bentuk gugus fungsi dari asam D-glukuronat dan di mana kita dapat melihat di sini ada peralihan atom H sehingga akan muncul karbon satu baru gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu ada gula amino. Gula amino ini ada 3 senyawa yang penting dalam kelompoknya. Yang pertama ada D-glukosamina, D-galaktosamina, dan D-monosamina. Pada umumnya, senyawa ini berikatan dengan asam uronat dan merupakan bagian dari mukopolisakarida. Asam hyaluronat adalah suatu polimer yang terdiri atas unit-unit disakarida. Nah, dapat dilihat di sini bentuk gugus fungsi dari D-glukosamin dan D-glukosa. Dan D-glukosa ini merupakan salah satu bentuk kompleksnya gitu. Oke, yang ketiga ada alkohol, di mana alkohol ini merupakan gugus aldehid maupun gugus keton pada monosakarida yang dapat direduksi menjadi gugus alkohol dan senyawa yang terbentuk adalah polihidroksialkohol. Dan untuk gugus fungsinya dapat teman-teman lihat sendiri pada gambar ada asam D-glukuronat dan yang awalnya berbentuk heksagonal menjadi pentagonal yang dimana akan muncul satu karbon baru gitu yang membentuk deret L. Nah, selanjutnya materi terkait proses pencernaan karbohidrat. Di sini saya sengaja memberikan berupa gambar, di mana kita bisa melihat dimulai dari mulut, di mana di sini akan dibantu oleh enzim pitialin atau mungkin yang biasa kita kenal dengan enzim amilase. Di sini akan terjadi proses secara kimiawi maupun mekanik. Kimiawi dibantu oleh enzim tersebut dan mekanik dibantu oleh gerakan mengunyah oleh gigi maupun dorongan oleh lidah, dan selanjutnya akan dilanjutkan ke kerongkongan di mana itu akan dibantu oleh gerakan peristaltik. Dan saat tiba di bagian menuju ke lambung itu ada pankreas, di mana di pankreas ini juga ada enzim amilase, maltase. Dan disinilah akan terjadi proses-proses yang akan dibantu oleh enzim. Dan untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Nah, pada gambar di slide sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara membaca gambar pada slide sebelumnya terkait proses pencernaan karbohidrat. Di mana seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut gitu. Ketika bola makanan yang diperoleh setelah makanan dikunyah akan bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase atau yang biasa juga kita kenal dengan istilah pitialin. Amilase akan menghidrolisis parti atau amilo menjadi bentuk karbohidrat lebih sederhana yaitu dextrin. Sehingga di sini terjadi pemecahan atom karbon pada glukosa yang dibantu oleh enzim amilase. Dan bila berada di mulut cukup lama, sebagian diubah menjadi disakarida berupa maltosa. Dan enzim amilase ludah bekerja paling baik pada pH ludah yang bersifat netral. Bolus yang ditelan masuk ke dalam lambung. Dan di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan getah lambung yang bersifat asam. Di sini terjadi proses pencampuran makanan oleh gerakan kontraksi lambung, di mana dextrin dan maltosa diuraikan menjadi disakarida dengan bantuan amilase pankreas yang memiliki pH 7 atau 8. Masih di dalam rentang pH netral, namun sudah mendekati pH basah. Dan selanjutnya akan diteruskan di usus lambung. Dan untuk materi terakhir yaitu terkait tentang absorpsi dan transfer membran karbohidrat ke dalam sel. Di mana pencernaan karbohidrat seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya dimulai di mulut. Dan adapun peranan utama dari karbohidrat di dalam tubuh adalah menyediakan glukosa bagi sel-sel tubuh yang kemudian diubah menjadi energi. Glukosa memegang peranan sentral dalam metabolisme karbohidrat. Jaringan tertentu hanya memperoleh energi dari karbohidrat seperti sel darah merah serta sebagian besar otak dan sistem saraf.
di mana glukosa yang diserap dari pencernaan makanan di usus dibawa darah menuju ke seluruh sel tubuh. Dalam sitoplasma glukosa akan mengalami glikolisis, yaitu peristiwa pemecahan gula hingga menjadi energi ATP atau adenosin trifosfat. Ada dua jalur glikolisis, yaitu jalur biasa untuk aktivitas atau kegiatan hidup yang biasa normal dengan hasil ATP terbatas. Dan ada juga glikosa jalur cepat yang dikenal dengan jalur Embden-Meyerhof untuk menyediakan ATP cepat pada aktivitas atau kegiatan kerja keras, misalnya lari cepat. Jalur cepat ini memberi hasil asam laktat yang bila terus bertambah dapat menyebabkan terjadinya asidosis laktat. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika kita sedang berolahraga, katakanlah dalam hal lari, maka kebanyakan menghasilkan asam laktat oleh otot akan menyebabkan kelelahan pada otot, sehingga kecenderungan orang yang olahraganya lari ketimbang orang yang olahraganya hanya jalan santai itu biasanya lebih cepat lelah ketimbang yang jalan santai. Di mana asidosis ini dapat berakibat fatal, terutama bagi orang yang tidak terbiasa atau terlatih beraktivitas keras. Hasil oksidasi glukosa melalui glikolisis akan dilanjutkan dalam siklus Krebs yang terjadi di bagian matriks mitokondria. Selanjutnya, hasil siklus Krebs akan digunakan dalam sistem couple atau fosforilasi oksidatif dengan menggunakan sitokrom dan berakhir dengan pemanfaatan oksigen sebagai penangkap ion hidrogen. Kejadian tubuh kemasukan racun menyebabkan sistem sitokrom diblokir oleh senyawa racun sehingga reaksi reduksi oksidasi dalam sistem couple, terutama oleh oksigen, tidak dapat berjalan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan terkait karbohidrat. Semoga teman-teman dapat mengambil ilmu dari pembahasan kami dari kelompok 4, dan jika ada yang ingin menambahkan, memberikan kritik atau saran, dan juga ingin bertanya, disilahkan pada forum kita. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.